Untuk seluk dia guratan memanjang ya di badannya ini ya, jadi akan berat ya, tidak seperti kacang-kacang biasa yang guratannya cuma di kepala dan di bagian rok ya, jadi dia agak ringan ya. Tetapi untuk seluk kawan-kawan harus melapingnya agak lama ya, dan perlu dicoba lagi ya, nyampe selak ini yang kita masukkan sampai terasa lancar ya, yang halus ya. Ini kan dua, ada halus ada kasar, kita pakai yang halus ya, kita pakai yang halus ini. Setelah itu kita oles-oleskan di sini ya, kita oles-oleskan dan kita masukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan dan kita sodok, kita tarik, kita sodok, kita tarik terus ya. Kalau saya suka dengan kain ini ya, karena tidak terlalu, istilahnya efek sampingnya tidak banyak ya, dan dia akan rata, dia akan mengena rata di bagian alur dan dalamnya ya. Oke, baiklah kawan-kawan, selamat berjumpa kembali ya di channel Buru Suasana. Kali ini saya akan membahas masalah-masalah yang sering rekan-rekan alami ya, atau sahabat-sahabat alami, tentang akurasi ya, atau bisa dibilang laras ngacak ya. Dan di sini saya akan mencoba belajar bersama ya, atau sedikit berbagi informasi bagaimanakah kita bisa mengetahui apakah suling kita ini bermasalah dan sudah siap digunakan atau belum ya. Karena di sini masalah akurasi ya, itu banyak ya, yang faktor-faktor yang mendukungnya ya, atau yang mempengaruhinya ya, bukan hanya di suling kita ini ya. Tetapi kali ini saya akan membahas masalah akurasi yang ngacak, dan di sini saya akan membahas tentang suling dulu ya. Oke, baiklah, kita langsung aja ke pokok intinya ya. Pertama-tama kita cek dulu apakah suling kita ini sudah siap digunakan untuk hunting atau belum. Langkah awal yang perlu kita cek atau kita teliti adalah di bagian loading kawan ya. Di bagian loading ini bisa dibilang sangat berpengaruh sekali ya, bagian loading ya. Yang pertama bagian loading, dan yang kedua bagian di sini ya, di dalam sini ya, bagian didudukannya ya, didudukan mimis ya, atau standby-nya mimis ya, di bagian dalam sini ya, atau bisa dibilang tangga alur ya, di dalam sini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga di sini ya, yang ketiga di ujung ya, dan keempat di bagian alurnya, di bagian dalam atau di bagian alurnya kawan ya. Dan di sini saya akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kita bahas di bagian loading. Untuk di bagian loading ini bisa kita cek dengan memakai ketembat ya. Ketembat ini kita masukkan ke sini. Nah, kita mengeceknya dengan cara gini kawan ya. Untuk di bagian loading ini kita cek dengan cara kita masukkan ketembat ya, yang kira-kira masuk ke loading ini ya, ketembat kecil ya. Nah, setelah itu kita masukkan, kita keluarkan lagi ya. Nah, di sini kita keluarkan berat atau tidaknya ya, kita rasakan dan kita ulang lagi. Dan ada serabut yang tertinggal atau enggak, ntar akan kelihatan. Kalau sudah halus, atau kita dari sini dan kita sodorkan ke arah atas ini ya, kita sodorkan, tidak ada masalah, berarti di loading tidak ada masalah. Tetapi jika kita masukkan terasa kayak ada yang yang nyantol istilahnya ya, masih tajam, atau busa ini tertinggal, ini sudah dipastikan loading kita ini masih tajam dan belum sempurna. Dan ini cara mengatasinya, kita memakai amplas halus ya.
Saya akan mencoba mencarinya dulu ya. Dan di sini saya menggunakan amplas 500 ya. Kita gulung aja ya, kita gulung kecil ya. Kita gulung kecil. Nah, setelah kita gulung kecil ya, kira-kira masuk ke loading, baru kita masukkan ya. Nah, kita masukkan dan kita putar-putar ya. Kita putar-putar terus. Kita putar-putar, kalau sudah terasa halus sambil kita tarik-tarik ya. Kita masukkan, kita tarik, kita masukkan, kita tarik. Dan bisa diulang dari sini ya, dari dalam sini ya. Kita putar-putar juga, atau kita gesek-gesekkan gini ya, sampai terasa halus ya. Sampai terasa halus, tidak ada yang mengganggu lagi ya, karena di sini peranan sangat penting juga ya. Dan sekarang kita cek lagi dengan ketembat. Jika sudah halus dan tidak ada yang mengganggu ya, sudah halus ya. Nah, jika sudah halus dan tidak ada yang mengganggu, berarti di loading sudah selesai. Dan kedua, permasalahannya di sini ya, di standby-nya suatu mimis ya, atau bisa dibilang tangga alur ya. Kita cek juga dengan katembat ya. Kita masukkan katembat dengan cara agak miring ya. Kita sodok. Jika terasa kayak berhenti gitu ya, jika terasa kayak berhenti, berarti tangganya atau tangga alurnya itu masih kurang halus ya, atau harus kita bikin tirus ya. Kalau punya saya sudah saya haluskan ya. Nah, ini kawan-kawan juga bisa atasi dengan amplas juga ya, di dalam sini ya. Kalian bisa amplas, putar-putar, atau dengan alat juga, dengan paku yang kita bikin lancip ya, dan amplas ini kita taruh ke paku itu. Setelah itu kita pakai bor bisa, atau pakai tangan bisa ya, yang penting kita harus telaten ya. Kita masukkan dan kita putar-putar terus ya, sampai tidak terasa kayak ini berhenti ya. Di sini ini harus mulus kayak gini ya, harus tidak ada yang rasa berhenti. Nah, setelah ini masalah loading dan masalah tangga alur sudah selesai. Kita beralih ke depan ya. Tetap kita cek dengan katembat lagi ya. Kita masukkan dan kita tarik miring ya. Kita tarik miring, apakah ada yang tertinggal atau enggak. Kalau sudah terasa halus dan tidak ada yang menutupin alur, berarti untuk bagian depan sudah rapi ya. Tetapi kalau masih ada yang katembat yang tertinggal, atau alur-alurnya di sini tertutup, kawan-kawan bisa mengatasinya dengan crowning ulang ya. Dan setelah di crowning ulang, kawan-kawan harus membuka alur ini ya. Bekas-bekas crowningan yang menutup alur ya, harus kalian buka pakai jarum bisa, pakai pinset juga bisa ya. Intinya jangan sampai menutup alur ya, atau alur ini harus bebas ya. Jadi mimis yang masuk atau yang keluar dari sini tidak ada yang rusak ya. Itu yang ketiga. Setelah loading sudah diatasi, tangga alur sudah teratasi, dan di bagian depan juga tidak ada masalah, sudah diatasi. Kita lanjut survei ke terakhir ya. Kita cek yang terakhir ya. Kita dengan memasukkan timah ya. Kebetulan yang saya pakai adalah selak ya, karena ini sudah saya laping khusus buat selak ya.
Jadi kita masukkan saja ya. Nah, setelah kita masukkan, terus kita sodok ya. Nah, dengan halus ya, tidak ada rasa berat atau gimana ya kalau kita melapingnya bener ya. Di sini saya cuma mempraktekkan masalah karena terjadinya laras atau akurasi ngacak ya. Nah, kita sodok ya, kita sodok dan kita keluarin ya. Dan setelah mimis keluar, kita lihat guratannya ya. Ini anggap aja kacang yang biasa ya, bukan seluk ya. Nah, kita lihat bekas-bekas guratannya ya di sini ya. Kalau dia guratannya rapi ya, tidak ada masalah, sudah tidak ada masalah, berarti laras kita siap digunakan ya. Tetapi kalau di sini guratannya itu tidak rapi, atau ada yang halus, ada yang istilahnya penyok, harus kita laping sampai timah yang kita masukkan ke laras ini terasa tidak berat dan rapi untuk alurnya ya. Usahakan alurnya jangan dalam ya, karena alur yang terlihat dalam setelah mimis kita masukkan ke suling ini dan kita sodok alurnya dalam, itu rata-rata suling kita ini pilih-pilih ya. Dia cuma bisa dengan kacang atau timah tertentu ya. Dan untuk laping sendiri saya akan sedikit mempraktekannya ya. Kita gunakan kawat ya, kawat dari kuningan bisa, dari stainless juga bisa ya. Setelah itu kita lilit dengan amplas halus ya, amplas sekitar 250-an ya, dengan amplas yang agak halus ya, jangan terlalu kasar sekali ya. Setelah itu kita masukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan dan kita sodok, kita tarik, kita sodok, kita tarik terus ya, sambil diputar ya, sambil diputar terus gitu ya. Kita ulang-ulang setelah sekitar 50 atau 100 kali kita coba. Setelah itu kita bersihkan dan kita ulang lagi mimis yang kita masukkan, kita sodok lagi. Dia masih terasa berat atau enggak ya. Kalau masih berat kita ulang lagi sampai terasa lancar dan tidak berat ya. Dan setelah itu di bagian guratannya harus rapi ya. Dan di sini saya tadi mempraktekkan laping dengan amplas halus ya. Dan bisa juga kita menggunakan kain ya, kita laping dengan kain ya. Kalau saya suka dengan kain ini ya, kain yang dililit ya, kita lilitkan di sebuah kawah dan ujungnya kita lakban dengan kertas ya, dengan ukuran tertentu yang kira-kira dia tidak terlalu seret tapi tidak terlalu longgar di suling kita ya. Setelah itu kita memakai ini ya, ini adalah abras ya, atau skir ya. Kita cari skir yang halus ya. Ini kan dua, ada halus ada kasar, kita pakai yang halus ya. Kita pakai yang halus ini. Setelah itu kita oles-oleskan di sini ya, kita oles-oleskan dan kita masukkan ke sini ya. Nah, kita masukkan dan kita sodok, kita tarik, kita sodok, kita tarik terus ya. Kalau saya suka dengan kain ini ya, karena tidak terlalu istilahnya efek sampingnya tidak banyak ya, dan dia akan rata, dia akan mengena rata di bagian alur dan dalamnya ya. Setelah semua rapi dan mimis yang kita masukkan, kita sodok, tidak terasa berat, tidak terasa berhenti atau tersendat ya, karena sebuah suling rata-rata di sini ada cuknya ya, dan biasanya akan untuk pertama kali akan terasa akan
berhenti di bagian-bagian tengah ya. Makanya kita lihat dulu di bagian mana yang terasa berhenti berat, kita tandai, dan disitu perlu kita ulang-ulang terus ya sampai terasa lancar ya. Dan untuk bagian cuk perlu kita laping juga, tetapi jangan disamakan dengan yang di sini ya. Kalau di bagian cuk usahakan sedikit aja. Dan sedikit info, kalau Anda memakai laras biasa dengan kacang yang biasa dan kawan-kawan ingin beralih ke slug, otomatis kawan-kawan harus melapingnya lagi ya. Rata-rata tidak bisa langsung digunakan ya, karena slug guratannya memanjang ya. Gini kawan ya, untuk slug dia guratan memanjang ya di badannya ini ya, jadi akan berat ya, tidak seperti kacang-kacang biasa yang guratannya cuma di kepala dan di bagian rok ya, jadi dia agak ringan ya. Tetapi untuk slug kawan-kawan harus melapingnya agak lama ya, dan perlu dicoba lagi ya nyampe slug ini yang kita masukkan sampai terasa lancar ya. Tidak, istilahnya lancar itu dia tidak berat sekali kita dalam menyodoknya ya, dan tidak berhenti di tengah ya, tetapi guratan masih ada dan tidak terlalu dalam. Untuk cara laping khusus slug mungkin akan saya bahas atau akan saya videokan di video yang akan datang kawan ya. Oke, baiklah kawan-kawan, semoga berbagi ilmu atau berbagi sedikit pengalaman saya ini bermanfaat, khususnya bagi kawan-kawan pemula yang masih bingung atau belum tahu tentang seputar laras ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.